Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita sudah sampai soal nomor 6 ini tadi. Nah, di mana soal nomor 6 ini ada sebuah prisma, gambarnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah sudut V maksimum agar berkas cahaya itu dipantulkan pada sisi AC pada bagian prisma, seperti itu. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 6. Coba perhatikan untuk pembahasannya. Di sini sama seperti soal nomor 5 sebelumnya, kita menggunakan hukum Snellius gitu untuk solusi soal nomor 6. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan hukum Snellius ya, hukum Snellius itu kan N1 dikali sin theta 1 itu sama dengan N2 dikali sin theta 2. Nah, ini persamaan hukum Snelliusnya. Nah, maka berlaku juga untuk di soal nomor 6 kita ini. Maka berlaku M1 adalah indeks bias sinar datangnya. Nah, coba kita lihat di sini soal nomor 6, yang sinar datangnya itu siapa? Apa ya? Yaitu seberkas cahaya yang merambat di udara. Berarti sebagai indeks bias sinar datangnya atau indeks bias N1-nya itu adalah si udara. Berarti di sini indeks bias udara dikali sin theta udara itu sama dengan N2-nya, indeks bias dari si prisma. Gitu ya. Indeks bias prisma dikali sin theta prisma. Oke, ini persamaan hukum Snellius yang kita punya untuk soal nomor 6. Oke. Nah, cahaya ya, cahaya dari udara datang secara tegak lurus. Maka kita punya si theta udara itu sudutnya sama dengan 90 derajat. Gitu. Jadi sekarang persamaan yang kita punya yaitu di sini. Indeks bias udara dikali sin theta udara itu 90 derajat ya. Sin 90 derajat. Kemudian dikali indeks bias prisma dikali sin theta prisma. Nah, di sini indeks bias udara dikali sin 90. Sin 90 itu kan nilainya 1 ya. 1 sama dengan indeks bias prisma dikali sin theta prisma. Oke, kita lanjutkan di sampingnya. Nah, karena yang ditanya adalah sudut maksimum si prismanya, berarti di sini sin theta prisma itu sama dengan N udara, indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Oke, persamaan ini kita simpan dulu. Kita keep dulu persamaannya. Di berikut ini saya gambar ya, ilustrasi berkas cahaya dalam prisma.
Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ini prismanya, kemudian ini sisi A, sisi B, dan ini bagian C. Nah, tadi sudut V-nya itu kan di sini, V-nya di situ ya. Soal kemudian sinar datangnya. Sinar datang membentuk sudut theta di sini. Nah, V-nya itu di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi berkas cahaya dalam prisma. Seperti itu. Nah, sekarang kita punya besar sudut datang di dalam prisma atau theta prisma ya. Itu ini. Theta prisma sama dengan 90 derajat dikurang V. Nih, dari ilustrasi yang kita punya bahwa besar sudut datang di dalam prisma atau theta prisma itu sama dengan 90 derajat dikurang V. Oke. Kemudian berkas cahaya akan dipantulkan Nah, berkas cahaya akan dipantulkan pada sisi AC apabila sin theta prisma itu lebih dari 1 nilainya. Maka besar sudut maksimum akan terjadi ketika ini ya. Nah, ini persamaan yang kita punya yang di atas ini, sin theta prisma sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Oke, saya tulis lagi ya persamaannya. Sin theta prisma itu sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Oke, di sini sin theta prisma. Tadi kita udah definisikan theta prisma itu sama dengan 90 derajat dikurang V. Sini ya. Tulis kita masukkan 90 derajat dikurang V. Nah, indeks bias udara itu sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Oke, di sini kita menggunakan identitas trigonometri, gitu ya, di mana sin 90 derajat minus V itu setara dengan cos V. Ya. Jadi di sini cos V sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Oke, satu saja ya.
Saya tulis di sini identitas trigonometri. Sin 90 derajat minus P itu setara dengan cos P. Nanti bisa dicek aja ya terkait identitas trigonometri ini. Oke. Oke, lanjutkan sampingnya. Maka di sini V sama dengan inverse dari cos dikali indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Nah, V sama dengan inverse cos indeks bias udara berapa? Nilai indeks bias udara itu 1 nilainya. Dibagi dengan indeks bias prisma. Diketahui di soal itu 1,46. Oke. V sama dengan inverse dari cos. Nah, 1 dibagi 1,46 itu sebesar sekitar 0,685. Ini ya. Oke. Maka kita peroleh sudut V untuk memantulkan ya. Sudut V agar berkas cahaya dapat dipantulkan pada sisi AC sebesar 46,77 derajat. V maksimumnya sebesar ini. Gitu. Oke, ini untuk solusi atau pembahasan soal nomor 6. Sampai di sini bisa semua ya mengikuti dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan sejauh ini? Oke, kita udah selesai sampai soal nomor 6. Gimana? Bisa semua mengikuti? Atau ada yang ditanyakan? Oke, sambil menunggu, saya ingatkan kembali ya, buat teman-teman yang sudah join kelas tutorial hari ini, silakan nanti bisa mengisikan absensinya ya. Untuk link absensi tutorial bisa dicek di deskripsi WhatsApp grup kelas tutorial kita. Nah, salah satu tiket untuk kalian absensi adalah catatan tutorial hari ini. Jadi dipersiapkan untuk catatan tutorialnya. Pengisian absensi, karena ini dikit ya materinya, sampai jam 10 malam ya, ditunggu. Terakhir sampai jam 10 malam. Seperti itu. Oke. Oh ya, saya mengingatkan kembali ya, terkait kan nanti di akhir itu kalian ada namanya tugas RBL. Jadi didiskusikan sama kelompoknya masing-masing terkait RBL-nya nanti mau ngapain gitu, mau ngelakuin apa, itu kan temanya adalah penerapan motor listrik gitu. Ya, prinsip kerja motor listrik pada apa nanti kasusnya kalian mau ngapain, didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ke saya atau ke dosen pengampunya gitu, biar maksimal kalian mengerjakan tugas RBL-nya seperti itu. Jadi bisa didiskusikan atau mulai merancang alatnya. Nanti kan ada membuat alat, membuat video sama laporan, ya output dari tugas RBL-nya seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum ditutup, seperti biasa kita dokumentasi dulu ya sebentar. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk dokumentasi kelas tutorial hari ini. Oke, baik. Oke, yang lain, jika tidak ada terkendala, bisa dinyalakan ya kameranya. Oke, untuk panduan RBL-nya nanti bisa dicek ya di Google Classroom. Itu ada modul panduan tugas RBL, template
laporan gitu-gitu ya. Nanti dibaca yang teliti gitu, supaya tidak terjadi hal kesalahan gitulah dalam mengerjakan tugas RBL-nya. Oke, ini masih ada yang belum menyalakan kamera. Silakan bisa dinyalakan kameranya sebentar ya. Masih ada Anis Cahya Putri, Putri Amalia. Putri Amalia udah. Aulia Putra Yandri, Putri Khairunisa, Rizky Wijaya, Mahfud, Ajis Prabowo, Esther, Oke, baik. Oke, baik. Ini semakin lama makin dikit ya, makin join. Jadi tolong ya diingatkan di teman-temannya, disemangatin gitu di kelas, di grupnya lah, diingetin teman-teman join kelas tutorial hari ini gitu ya. Supaya ya kan kalian temennya, kalau bukan kalian ya siapa lagi gitu. Oke, langsung aja ya. Kita dokumentasi, saya pandu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, baik. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.